Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak pagi hari ini hati kita rindu memuji menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita sekali lagi. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hati kita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Layakan kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Katakan bersama. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam hati-Mu. Kami umat kesayangan-Mu Tuhan, dan Engkau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Mari pujikan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu penuhi kehidupan kami. Sebab Engkau setia Tuhan, Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetap dalam hadirat Tuhan. Buka kedua tangan kita, katakan bersama. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku.
setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang setia. Engkau setia, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Mari bawa hati kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Kita ada sampai hari ini. Dia memelihara kita, penyertaannya sempurna bagi setiap kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau setia, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Kami umat-Mu, kami gereja-Mu menyembah-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, bersyukur buat kasih setia-Mu Yesus. Engkau baik, oh Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di setiap langkah hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kami rindu bersuka cita pagi hari ini. Karena kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangan sama-sama ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, oh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku. Sebut namanya Yesus Tuhanku. Oh tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kekuatan dan perlindunganku.
sumber kemenangan kita. Lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan yang besar, ada lawatan besar, membakar hati. Kami siap, nyatakanlah, say, bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu dan curah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Bila rohmu bekerja, bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati, membakar hati yang Are you ready? Kami siap, nyata. Come on and sing it out. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Say, bumbung dahsyat lawatan-Mu dan curah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sungguh kita punya Tuhan yang terhebat. Siapa namanya Bapak Ibu Saudaraku? Saya kurang dengar, sekali lagi serukan. Siapa namanya? Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Hey! Yang siap sama-sama pujikan. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari serukan bersama. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Say, bumbung dahsyat lawatan-Mu dan curah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung. Haleluya. Bumbung. Sekali lagi dengan kuat serukan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu dan curah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, saya Susan Chong, senang dapat kembali hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Raya Sabtu pukul 11 diadakan di NDC Central Park.
ibadah terbuka bagi jemaat umum. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Kabar gembira, NDC Kids mengadakan perayaan ibadah Natal secara onsite. Ibadah diadakan pada Sabtu 17 Desember pukul 15 hingga 17.30, berlokasi di NDC Prisma. Setelah ibadah, ada banyak kegiatan yang pastinya akan seru sekali. Ajaklah anak saudara dengan usia hingga 12 tahun untuk mengikuti Natal Kids kali ini. NDC Youth presents a Christmas musical on Saturday, 17th of December at 4 p.m. at NDC Central Park. Book your seat through NDC app. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ibadah perayaan Natal NDC, Joy of Salvation. Mari merayakan Natal yang disertai dengan performing arts, a Christmas musical, Lahir di Hatiku. Dan juga disertai candlelight service. Pada 24 dan 25 Desember di NDC Central Park, serta di NDC Living Word dan NDC by Walk pada 25 Desember. Diadakan di setiap jadwal ibadah minggu. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui KOR. Saya adalah seorang perantau di Jakarta. Di Jakarta saya tidak memiliki keluarga dan juga saya tidak memiliki lingkungan pertemanan. Saya juga adalah orang yang sangat tertutup untuk bisa bersosialisasi dan juga sharing kepada orang-orang lain. Tapi satu titik saya ingin mengambil satu komitmen untuk tertanam lebih dalam di NDC, sehingga saya join di dalam KOR. Di dalam KOR saya dimentori dengan begitu banyak sekali hal-hal yang positif. Mentor saya, KOR leader saya pada saat itu benar-benar mau mensupport setiap pertumbuhan saya. Dan alhasil saya pun belajar dari mereka semuanya dan membuat diri saya bahwa saya juga harus mau terlibat dalam pelayanan ini. Saya harus menjadi berkat bagi orang lain melalui setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Bergabunglah di KOR sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join KOR. Mari kita doakan bersama pembangunan NDC Peak 2 The Cloud. Selain itu, saudara juga dapat mendukung pembangunan NDC Peak 2 melalui transfer ke rekening BCA atau melalui scan kode QR yang tertera di layar. The Cloud akan menjadi tempat pertemuan dan pembinaan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, serta menjadi pusat kebangunan rohani yang luar biasa. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami di rumah muji-Mu lebih lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama pujikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
puji disembah di tengah kami Tuhan. Segala pujian syukur Bapa, Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku Sekali lagi kata, menyembahmu. segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam Hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur karena setiap ucapan syukur yang lahir dari hati yang tulus akan memberikan kelegaan bagi kami. Setiap kami bersyukur, maka tidak ada kamus bersungut-sungut dalam hidup kami. Karena siapapun kami yang hadir, yang mengikuti ibadah dan juga live streaming, dimanapun mereka berada, kami yakin ibadah pada jam ini tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Kami datang hari ini ya Bapa, kami buka hati kami, siap Tuhan bentuk lewat firman-Mu. Engkau tata kembali pikiran kami, perasaan kami, emosi kami, sehingga kami semua hadir menemukan jawaban lewat firman Tuhan. Tidak ada satupun yang hadir yang tidak menemukan jawaban. Semua menemukan jawaban. Hamba-Mu dikuduskan dan kami semua dikuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabar? Di nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Hari ini, sepanjang hari ini saya akan berbicara tentang stronger hope. Bicara tentang kita harus punya harapan yang lebih kuat. Mungkin saudara hari-hari ini putus asa, hilang harapan, bimbang, dan saudara tidak menemukan jawaban. Saya tidak mau bahas pandemi Omikron lah, Omikron kalah sama Omega. Nanti berubah lagi jadi Omron Pak. Jadi semua kita yang hadir dalam ruangan ini kita tahu bahwa tidak ada hidup yang tidak ada pergumulan. Apapun itu. Jangan kelihatan orang tenang itu tidak ada punya pergumulan yang hebat. Dia juga punya pergumulan yang hebat. Bedanya tidak perlu diekspos dan tidak perlu disampaikan. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, hanya 20% orang tidak peduli dengan kau.
80% saudara, saya kasih tahu, mereka happy kalau kamu punya masalah. Kok ngangguk sini? Kayak menjawab pertanyaan. Saudara cerita masalahmu, 20% orang gak peduli. 80% orang happy karena kamu punya masalah. Indahnya itu kalau punya masalah sudah selesai baru cerita. Kelihatan kematangan rohani dan melihat kembali tangan yang bekerja itu adalah tangan Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan, apapun itu, dalam pribadi, keluarga, harapan saudara, mau beli ini, mau beli itu, mau harap ini, semua begini dan begitu. Kalau masih proses, saudara cerita, orang itu bisa berpikir sangat negatif terhadap saudara. Dan mereka beranggapan bahwa saudara minta tolong. Sehingga saudara bisa dianggap orang yang selalu banyak mengeluh dan mencoba menggunakan bahasa sayap supaya orang itu tergerak untuk tolong saudara. Tapi kalau saudara itu menyampaikan satu cerita atau pengalaman secara pribadi, yang mana saudara sudah lewati pengalaman itu, orang akan bilang apa? Ya orang baik. Kamu orang dewasa dalam Tuhan. Kamu ini pantas jadi jemaat NDC Central Park. Harus gitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi itu tidak boleh sampai saudara hilang harapan. Itu dia. Iman itu kata sifat. Kalau iman ini, iblis tidak serang imanmu. Tidak. Jadi kalau ada orang pindah agama dari Kristen ke agama lain. Karena di dalam kekristenan dia belum mengalami Tuhan. Dia belum mengalami tentang apa yang disebut dengan turning point. Dia belum pernah mengalami namanya sebuah terobosan dalam Tuhan. Dia belum pernah mengalami namanya bagaimana dia jatuh cinta dengan Tuhan. Kalau dia sudah jatuh cinta dengan Tuhan, melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup dia, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi kalau orang pindah agama, dia hanya pindah status. Dan itu tidak perlu harus digembar-gemborkan. Karena itu kita sudah tahu ini bagiannya begitu. Itu poinnya sampai situ. Nah hari ini di dalam Alkitab, iblis tidak serang imanmu, tapi dia serang pengharapanmu. Itu dia. Harapan itu saudara adalah di dalam dirimu, yang dimana engkau lahir dalam batinia kamu, dan spiritual kamu itu menjadi satu, dan engkau punya keyakinan bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan masalahmu. Nah kalau tidak ada lagi perasaan pengharapan itu, habis di posisi itu. Nah kita hari ini, semua yang hadir di dalam ruangan ini, setelah kita pulang dari tempat ini, wajahmu pasti beda. Tapi jangan buka masker. Cara bicaramu beda. Omonganmu positif. Ada bahasa yang optimis. Ada bahasa yang yakin. Itu kalimat yang penting. Sehingga kita hitungannya tidak hitungan matematika. Tapi hitungannya adalah hitungan spiritual. Kalau matematika 1 tambah 1 adalah 2. Kalau hitungannya spiritual 1 tambah 1 bisa lompat ke 12, 14, 15. Itu yang disebut dengan ruang hampa yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Divine, unlimited. Dia adalah ilahi yang tidak terbatas, yang dapat membuat segala sesuatu dalam hidup saudara yang terbatas ini, sehingga saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Oke, di dalam bagian firman Tuhan ini saya akan bahas dalam Matius pasal yang ke-9, sudah ada poinnya. Ayat 27 saudara, sampai dengan ayat yang ke-31. Wow, gak kelihatan tulisan firmannya. Oke, saya akan bacakannya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Dan ini tidak dicatat dalam Injil yang lain, hanya dalam Matius. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Biasanya tuh ada tulisan di dalam Matius, ditulis dalam Markus, ditulis dalam Lukas, juga ditulis dalam Yohanes. Itu yang disebut dengan Injil sinopsis atau trilogi Injil. Yang satu momentum dicatat oleh 3 Injil. Tapi dalam versi yang berbeda-beda. Karena tergantung siapa yang tulis. Kalau Matius larinya ke sini, Markus larinya ke sini, Lukas larinya ke sini, Yohanes biasa merampungkan dengan tulisan-tulisan dia. Nah, di dalam konteks Matius pasal yang ke-9 ayat 27 ini tidak ditulis di semua Injil kecuali di dalam Matius. Itu berarti menjadi spesial. Kenapa menjadi spesial? Dikasih tahu Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Itu berarti ada 2 orang buta yang menjadi pelajaran rohani pada hari ini bagi kita. Yuk kita baca ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Keren. Kita bisa bayangin ya. Orang buta gak bisa lihat Yesus kan? Kenapa dia bisa ikut Yesus? Ini orang buta nih, gak bisa lihat Yesus. Kenapa dia tahu ada Yesus lewat seberang dia? Tahu dari mana dia? Karena orang buta tinggal panca inderanya adalah penciuman, pendengaran, dan raba. Jangan sekali-sekali tipu orang buta masalah uang. Dia tahu banget. Dia tahu duit 100.000 nih, kayaknya 100.000 nih. Lo kasih 10.000, dia bilang kayaknya kurang 90. Dia bisa begitu loh. Hafal dia tangannya. Yang kedua penciuman, Pak. Saya lewat aja pasti langsung dari jauh. Ini pasti Pak Petra. Kenapa? Dari baunya. Kenapa? Sensitif banget hidungnya. Yang ketiga apa? Pendengarannya. Tajam sekali orang buta itu. Jadi ternyata 2 orang buta ini sudah pernah dengar Yesus ini mengajarkan, melakukan banyak mukjizat dan segala macam spektakuler dari apa yang dia dengar. Dia gak bisa lihat. Tapi apa yang dia dengar langsung dia rasa. Apa yang dia cium langsung dia rasa. Apa yang dia raba langsung dia rasa. Itu berarti sensitivitasnya kuat sekali. Kita itu begitu. Kita itu kalau ikut Tuhan, saudara udah biasa dengar pengajaran yang sehat. Dengar orang mengajarkan sesuatu yang gak benar. Di hatimu bilang, ini kayak orang salah nih. Ini orang kayak bicaranya gak sesuai apa yang firman katakan. Hati-hati loh. Sekarang bedakan pendeta sama paranormal beda tipis loh. Datang orang, pendeta gak baca Alkitab, tiba-tiba ngomong begini, saya lihat sesuatu. Saya dapat bawa saudara kelak dapat mobil Mercy. Widih. Itu orang dia ngomong kayak gitu langsung apa? Amin, 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 amin. Kenapa gak pernah baca Alkitab kan? Yesus bilang apa? Jangan sampai engkau bersekutu dengan dunia. Jangan kamu serupa dengan dunia. Mazmur Roma pasal 12. Jangan kau serupa dengan dunia. Jangan kau melekat dengan dunia. Jangan pikirkan sesuatu yang di atas. Hidupmu jangan berkuasa terhadap mamon. Yesus menentang tentang hal itu. Kenapa seorang pelayan Tuhan berani mengungkapkan itu dan selalu bernubuat tentang hal-hal dunia? Itu berarti kontradiktif. Sudah pasti bukan bicara dari Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang ngomong dan saya ngomong sama saudara, Bu sini Bu, saya yakin ibu usahanya makin diberkati Tuhan. Melimpah, sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak bicara tentang masalah dunia. Tapi dari Tuhan selalu berbicara tentang bagaimana spiritmu makin kuat dalam Tuhan. Orang buta ini lihat datang dan dia berteriak. Saudara tahu kalimat berteriak itu apa dalam bahasa aslinya? Dia bukan hanya berteriak, tapi ketika dia berteriak, dia berlutut sambil dia memukul dadanya. Oh, hebat sekali saudara. Itulah harapan. Ketika semua orang tidak bisa memberikan jawaban, ketika dokter katakan tidak mampu, ketika semua orang bilang jalan itu tertutup rapat, dan orang bilang kamu gak mungkin dapat jodoh, kamu gak mungkin punya anak, kamu gak mungkin jadi orang yang bisa berdampak bagi banyak orang.
penyakitmu gak bisa disembuhkan, dan segala macam. Harus sampai dengan satu titik ini. Orang buta itu berlutut dan memukul dadanya. Kasihanilah aku Tuhan. Ya, deep sekali itu kalimat. Pengharapan. Saya khotbah di salah satu persekutuan beberapa hari ini, bukan berapa hari ya, berapa minggu yang lalu. Seorang bapak berikan kesaksian sebelum saya khotbah. Anak saya kena leukemia. Habis-habisan, leukositnya tinggi, semua tinggi. Harus diterapi, sekali suntik 2,5 juta. Bibirnya hitam, pucat, tidak berdaya. Saya gak punya uang, tolong anak saya. Bapak itu bilang apa? Saya hanya punya pengharapan sama Tuhan. Tidak ada lain. Dokternya bilang apa? Yuk bawa pulang anak ini. Anak ini usianya tinggal sekian bulan aja. Lebih baik kamu bawa pulang anak ini. Dia masuk ke dalam kamar. Di rumah sakit itu dia berdoa dan dia berlutut. Dia bilang apa? Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa hari ini. Tapi hari ini saya mau katakan sama Tuhan. Saya tidak mau mengimani apa kata dokter itu. Saya mau mengimani apa kata firman. Kalau Tuhan mampu untuk sembuhkan anakku, maka omongan dokter itu tidak punya power. Saudara tahu apa yang terjadi? Belum tahu kan? Gue belum cerita. Saya hanya minta Christmas bersama anak saya. 3 hari Pak. Bibir yang hitam itu jadi merah. Dokternya periksa darah lagi. Kemarin poinnya 500. Kenapa dia under 100? Leukositnya ini bagus sekali. Pertama pas dicek nggak keluar di labnya. Dokternya bilang sorry, saya boleh ambil lagi darah anak saya? Boleh silakan ambil lagi darahnya. Pas dilihat poinnya 20. Anak mau pulang. Sudah pasti Tuhan yang sembuhkan dia. Harus sampai dengan titik itu. Orang buta itu berlutut dan pukul dadanya. Kasihanilah aku anak Daud. Kalimat anak Daud itu status bahwa orang buta itu yakin Yesus itu adalah Mesias. Karena anak Daud sebagai status Mesias. Dan anak Daud sebagai status bahwa Yesus itu juru selamat. Hari ini kita harus yakin kita punya juru selamat yang hebat. Kalau saudara punya duit banyak, dok buat apa aja terapi apapun, saya akan bayar dok. Hari ini gak usah begitu. Uangmu tidak bisa menyembuhkan, uangmu tidak bisa menolong orang lain. Hanya Tuhan yang besar bisa menolong saudara dan saya. Kasihanilah kami anak Daud. 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Artinya ini orang buta ikut Yesus terus nih. Ke dalam rumah. Ngotot banget ini orang buta. Waktu dibilang kasihanilah aku, Yesus tidak respon. Yesus jalan terus. Sering sekali ketika Yesus tidak menjawab doa kita, tidak merespon apa yang kita mau, kita langsung tinggalkan dia. Dia seolah-olah buta. Dia seolah-olah tuli tidak mau dengar saya. Bertahun-tahun aku berdoa Tuhan. Aku tidak dijawab oleh Engkau. Masalah pribadi keluargaku tidak pernah tuntas. Seolah-olah Tuhan itu cuek tanda kutip buat saudara. Dia jalan saudara, dia tidak nanggapi orang buta itu. Tapi orang buta ini ngotot. Dia samperin Yesus sampai ke dalam rumah. Hebat banget. Gak perlu ada yang tuntun. Karena gak dicatat dalam Alkitab. Baca di Alkitab. Ada yang tuntun dia. Gak ada. Orang buta. Yesus jalan. Dia, oh ini Yesus nih. Masih ingat ya dengan mantan presiden kita tuh. Hebat Gus Dur ya. Almarhum itu orang hebat loh gini dong. Mega. Amin Rais nih kayaknya gitu. Masuk loh. Dia masuk ke dalam rumah. Baru dijawab oleh Yesus. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya.
Dan Yesus berkata kepada mereka, keren. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Wow, bukan hanya percaya iman, bukan. Ya Tuhan, aku sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidupku padamu. Wih, itu keren banget. Hari ini, jangan sampai imanmu menjadi tipis karena pengharapanmu tidak kuat. Orang yang punya pengharapan yang kuat, ngotot orangnya. Dan dia yakin bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu. Yesus bertanya, kamu yakin? Kamu percaya aku dapat melakukannya? Yes, saya yakin kamu bisa lakukan itu. Hari ini semua yang ada di tempat ini, percaya sama orang, yuk kecewa. Percaya sama Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Saya baru cerita dikit sama Pak Ipan. Tahun lalu saya pelayanan di Amerika di East Coast. Dari DC ke beberapa negara bagian bersama dengan istri dan anak-anak. Biasanya kalau keluar negeri pelayanan ke Eropa gitu, seminggu saya nggak bawa istri. Kalau lebih dari seminggu nggak tahan gue bawa istri. Untuk ke Eropa juga bawa Yola. Kalau udah terlalu lama ya bawa anak-anak. Kali ini juga bawa anak-anak 30 hari ke Amerika, East Coast, nyetir mobil sendiri, sewa sendiri, ngomong sendiri. Udah gitulah pokoknya ya. Beradaptasi dan segala macam. Adik saya warga negara di Amerika, tapi kita nggak bergantung sama dia. Dia hanya jemput saya di bandara, antar saya ke kondominium, saya sewa di Arlington, Virginia, 1 bulan di situ. Karena tahun 1997-96 saya ada tinggal di Arlington, di Virginia. Dulu saya bukan melayani Tuhan tahun 96-97, tapi saya jualan narkoba di Arlington. Di Virginia saya bawa narkoba, saya jualan dari DC ke New York dan beberapa negara bagian yang ada di Amerika, di East Coast secara khusus. Jadi kali ini saya datang ke sana hanya untuk memberitakan Injil dan liburan sama anak-anak dan istri. Saya nggak tergantung sama adik saya, karena adik saya perawat gigi, dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia bilang, Petra, sorry ya, saya nggak bisa take care yourself. Oke, nggak apa-apa, biar gue urus diri gue sendiri. Gue nggak bisa pinjemin lu mobil, karena mobil gue pakai. Ya udah, gue sewa mobil. Karena kalau lu pinjam mobil gue, lu tabrakan, gue kena masalah dengan government. SIM gue bisa dicabut. Ya udah, nggak apa-apa, udah biasa aja. Nah, gue sewa mobil. Saya sewa mobil, saya nggak tabrakan, nggak ditangkap polisi, nggak pernah melanggar speed limit, nggak pernah melanggar semua rambu-rambu, lancar-lancar saja, nggak kena fine dan segala macam, parkir semua oke segala macam, semua running. Adik saya malah tabrakan. Pet, gue tabrakan, lu sih nggak minjemin mobil sama gue. Hancur mobilnya, airbagnya kebuka semua. Akhirnya ganti mobil dia yang baru. Gue kayaknya kualat sama lu. Enggak, lu gak kualat, tabur tuai doang sih gitu ya. Adik saya beda 1 tahun sama saya. Kita semua berempat alumni Omikron. Karena di Amerika kena Omikron. Mau bilang sama siapa? Tolong sama siapa? Kena semua. Menggigil. Kayaknya masuk angin ini mah karena winter. Tapi lucu Pak Ivan, yang dikerok sebelah kiri merah, kanan enggak. Kok lucu sih Pak? Lu kiri doang yang merah nih. Kayaknya sebelah kiri yang kena nih. Tes, 2 garis hadiah. Nah, jadi pulang. Mau bergantung sama siapa saudara? Nggak boleh telepon orang. Dari dulu gitu saya Pak. Sakit nggak pernah ngomong sama orang. Yang tahu istri apa anak-anak. Kita nggak bahas apapun. Terus harus cari makan. Pergi keluar siapa yang belanja? Ya saya. Jalan ke Walmart belanja, nenteng. Lagi kena COVID nih belanja. Karena kenapa? Semua kena. Orang Amerika juga kena. Batuk-batuk sama saya. Gue batuk kenceng juga. Bareng-bareng dah lu sama-sama sama gue. Kena bareng aja udah. Orang udah semua pada kena.
Ya, mereka nggak mau pakai masker. Akhirnya kalau Omikron lagi tinggi semua pakai masker. Ya kita juga pakai masker. Dia batuk, gue batuk kenceng loh. Dia gini, gue kan gitu juga rame aja. Biar bareng aja sekalian tabrak beneran deh. Kita nggak pernah bahas lo sakit itu. Yang di otak kita harus pulang. Mau berharap sama siapa? Nggak ada. Teman saya dari Bali telepon. Pastor, kapan balik lu ke Indonesia? Kelamaan lu di sana. Ayo bentar lagi gue balik nih. Tenang aja ya, pasti gue balik. Suara lu bindeng. Biasa lagi snow, -4. Padahal si Omikron. Oh ya udah oke. Pastor, tadi malam gue mimpi. Mimpi apa? Gue mimpiin lu. Lu jangan cerita lu, pasti takut gue lu. Mimpi apa? Enggak Pastor. Saya ini telepon Pastor. Hanya mau telepon Pastor tanya, apa yang bisa saya bantu? Enggak ada yang perlu. Dana ada, uang ada, ya udah nggak usah, nggak ada bantu. Masa sih Pastor? Iya nggak ada. Tapi Tuhan bilang saya suruh bantu Pastor. Ini keren banget nih orang mimpi kayak gini nih. Gue lagi cari nih Pak Ivan orang mimpi kayak gini terus nih. Nggak tahu dia lebay apa-apa, ya dia ngomong begitu. Pastor nanti karantina di mana? Ya di Jakarta bos. Udah dapat tempatnya? Udah. Di mana? Kristal Pondok Indah karena dekat rumah. Oh ya udah Pastor, safe flight ya. Ya udah selesai. Akhirnya kita sembuh berempat. Negatif kita terbang. Tanggal 14 Januari kita harus pulang. Jam 10 malam. Jam 8 malam naik Etihad. Tanggal 13 anak saya yang paling bungsu masih positif. Aduh. Papi, kayaknya aku sendiri tinggal di Amerika, papi. No. Saya bilang sama istri saya, Ma, sama Kalista, koper udah siap. Kedua, rencana kita, kalian pulang duluan, biar saya stay sama si bungsu. Nggak mungkin dia sendirian. Papi, aku sendirian di sini metong loh, papi. Nggak, udah deh, tenang aja, yuk tidur aja. Yuk berdoa aja. Kita tiap hari berdoa papi. Iya udah tenang aja. 13 masih positif dia. Malam itu kita gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Bagaimana mau tidur? Anak masih positif. Istri colek saya. Pak kalau lu gak tidur. Lu juga kenapa gak tidur mak? Tanggal 14 pagi. Anak saya bangun. Langsung ngomong. Pak. Aku yakin aku sembuh loh Pak. Dia gak flu, gak batuk, hangat enggak, meriang juga enggak, makannya banyak, tidurnya banyak. Tapi dia belum divaksin karena under 12. Pagi-pagi kita swab. Negatif. PCR negatif. Kalau di sini swab negatif, PCR positif kan? Karena CT-nya ada. Di sana gak pakai CT. Gak tahu CT itu artinya apa sih itu ya. Gak usah diterusin aku gak enak lah. 14 pagi negatif. Udah kita pulang. Sampai di karantina, udah selesai karantina, mau bayar. Berapa nih bilnya udah harus bayar ya? Semuanya berapa nih? Oh Pak Petra ya? Iya, kamar 2212. Iya, kayak Wiro Sableng 2212. Saya masih ingat banget. Ya udah Pak, Bapak pulang aja kenapa? Sudah ada yang bayar Pak. Siapa namanya? Dikasih tahu namanya. Wah ini orang yang di Bali nih. Saya telepon, lu bayarin gua di Kristal. Iya karena Tuhan yang suruh gua. Widih keren. Ya kayak gini gua demen nih. Saya ngomong sama dia. Tuhan yang ngomong sama dia buat saya. Dia so simple banget. Relax banget. Peristiwa itu hanya sepenggal doang. Terlalu banyak peristiwa yang lain. Yang tidak bisa saya ceritakan. Itu berarti kalau hari ini kita yakin dan Yesus bilang, kamu percaya aku dapat melakukannya. Yes, aku percaya. Titik, jangan diteruskan. Aku percaya dan aku mempercayakan total pada engkau. 100%. Kalau bisa semua aku sampaikan pada Tuhan. Jadi waktu Yesus bilang, kamu percaya apa yang aku lakukan. Dan dia bilang, aku percaya kamu dapat lakukan itu berarti beban dia dilempar kepada Yesus. Yesus yang take over. Maka hari ini Yesus bertanya kepada saudara,
Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Saudara harus berkata, aku percaya hanya kepada dia. Maka seluruh bebanmu akan diambil alih oleh dia. Yang setuju katakan. Ada amin? Siapa yang sampai hari ini imanmu tetap teguh bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa? Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Wow. 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata. Mereka itu berdua ya, bentuknya jamak. Yesus nggak ngomong begini. Jadi itu orang yang berteriak itu bukan hanya satu. Jadi 2 orang buta itu teriaknya bareng. Nggak hanya satu yang teriak. Kalau yang satu yang teriak, Yesus bilang kayaknya dia aja deh, bukan lu. Kalimatnya jamak. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah apa? Baca yuk yang kuat, 1, 2, 3, ya jadilah top. Dia sumber yang memulihkan, yes. Dia menyelamatkan, iya. Dia menyembuhkan, iya. Dia memberikan jalan keluar, iya. Tapi dia butuh kerjasama saudara juga. Jadi imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Artinya Yesus sumber, yes. Tapi engkau datang mempercayakan dirimu sepenuhnya pada dia. Dia yang take over. Maka Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Artinya dia sumber, klop dengan orang ini dan orang ini disembuhkan. Itu yang disebut dengan kolaborasi ilahi. Maka hari ini semua yang hadir di tempat ini percaya kepada manusia, repot saudara. Percaya sama Tuhan, tapi engkau juga total bekerja di dalamnya. Itu berarti saudara dan saya, apa yang perlu harus kamu kerjakan hari ini, kerjakan. Yang tidak perlu harus kamu kerjakan, tidak perlu kamu kerjakan. Kalau mau cek ke dokter, cek. Kamu harus bekerja, iya. Kamu lakukan sesuatu, iya. Jangan dikit-dikit sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kamu nothing to do, tidak melakukan sesuatu, itu berarti omong kosong. Kamu harus mengerjakan dulu bagianmu. Iman tanpa perbuatan nihil. Itu berarti punya iman, ada perbuatan, ada kualitas. Maka saudara mau dekat dengan Tuhan, melangkahkan kakimu, ikut ibadah hari ini. Percaya Tuhan tolong saudara, pulang dari tempat ini mukjizat terjadi. Ada amin? Hari ini saya punya keyakinan, semua yang hadir pasti menemukan jawaban dari Tuhan. Saudara yang saya kasih, ibu bapak saudara sekalian, nggak akan pernah kau cari yang lain selain Tuhan yang dapat memulihkan saudara. Saya tadi sudah siapkan sih sebenarnya PowerPoint yang lain, tapi waktu terbatas. Dan hari ini tidak ada orang yang putus asa. Hari ini engkau pulang dengan kepala yang tegak dan yakin Tuhan akan memberikan pemulihan. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 30-31 terakhir. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena takut mereka punya persepsi yang salah. Yesus banyak sembuhkan orang yang ditakuti oleh mereka, yang ditakuti oleh Yesus. Nanti ketika saya disalibkan, malah kamu kabur. Karena bagi mereka, Yesus itu Mesias. Mesias tidak boleh disalibkan. Mesias harus melepaskan mereka dari setiap beban hidup. Tapi kalau dia lihat Yesus lakukan banyak mukjizat, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan. Tiba-tiba Yesus disalibkan, akhirnya mereka kecewa. Itu yang terjadi ketika Yesus disalibkan, semua orang pada kabur. Ya dia. Murid-murid Yesus saja 12 orang kabur semua, ngacir kemana-mana ketika Yesus disalibkan. Yesus disalibkan kan nggak ada satupun murid yang ada di sekitar salib itu. Kabur semua, ada tinggal perempuan yang berzina. Yang Yesus datang,
jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu ada di bawah. Dia lihat Yesus, dia menangis Yesus. Yang lain kabur murid-muridnya. Yesus mati 3 hari, dia bangkit. Dia nemui murid-murid yang lagi pada nongkrong itu. Nongkrong mereka di satu tempat. Dia datang ke situ, dia ketok pintu. Enggak, dia masuk tembus tuh pintu. Waktu lihat Yesus mereka bilang, hantu. Untung Yesus bilang, bukan. Enggak. Yesus bilang, lihat bekas lubang paku di tanganku. You mau cocok-cocok. Ternyata di antara mereka nggak ada Thomas. Oke, tunggu Thomas datang. Karena nggak ada Thomas, besok Yesus datang lagi ke tempat yang sama, ada Thomas. Hanya khusus untuk temui Thomas. Kenapa? Thomas bisa jadi mulutnya ember. Dia nyamperin Thomas, Thomas, taruh tangannya di sini Thomas. Thomas enggak. Oke, aku percaya. Kamu melihat baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu dibangun spiritnya. Sampai detil itu Yesus kerjakan sesuatu yang hebat. Artinya hari ini, semua yang hadir dalam ruangan ini, engkau yang ada di tempat ini, jangan ragu untuk ikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan, selamanya engkau akan ikut Tuhan. Ya udah, selesai. Yang terakhir ayat 31. 1, 2, dan 3. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh. Ya nggak bisa ditahan mulut orang. Udah dibilang lu jangan ngomong ke siapa-siapa. Iya nggak ngomong. Dia keluar, seneng dia, ngoceh. Gua sembuh. Gua sembuh. Orang kalau sudah merasakan kebaikan Tuhan, mulutnya nggak bisa ditahan. Ih keren banget. Gue udah bisa lihat. Gak bisa ditahan. Harus begitu saudara. Ikut Tuhan tuh harus begitu. Militan dong. Orang yang tahu kebenarannya sedikit. Door to door ketok rumah kamu. Injili kamu. Kamu harus percaya Yosua Hamasian. Kamu harus percaya ini. Kamu harus percaya begini. Itu mereka nggak pernah baca Alkitab, berani door to door masuk rumahmu, telepon kamu supaya kamu ikut alirannya dia. Bagaimana kita yang sudah tahu kebenaran kamu tidak semilitan itu? Harusnya kita lebih, aduh sakit. Harusnya kita lebih militan. Amin nggak nih saudara? Ikut Tuhan ngomong aja. Puji Tuhan ya, tahun 2021 ada 6 orang yang kita baptis, bukan dari Kristen tapi dari situlah. Datang, mau ketemu, ngobrol, dibaptis. Oke, kenapa sih kamu percaya Yesus? Aku sering lihat khotbah Bapak di TikTok. Wih, untung loh. Untung gue punya TikTok. TikTok gue isinya khotbah semua. Tayangan satu video khotbah bisa nonton ratusan ribu orang. Impact-nya besar. Instagram saya isinya khotbah semua. Impact-nya juga besar. Nggak pernah tuh saya makan nasi goreng. Nasinya enak nih. Nggak ada Injil yang disampaikan guys. Oh ya Pak, mau tahu tentang kekristenan. Kayaknya khotbah Bapak bisa dijelaskan ke saya. Oke, kasih tahu, ngobrol-ngobrol. Mama nih perempuan. Lu yang lanjutkan terus. Yola lanjutkan. Janjian ketemu ngobrol. Nangis dia. Dijamah Tuhan. Di konseling. Mau dibaptis. Ya udah percaya Yesus. Sekarang baca Alkitab yang ngotot. Keren. Lu orang pilihan Tuhan. Ini akhir zaman nih. Rusia perang sama Ukraina. Rame punya ini barang. Rame saudara. Tapi Tuhan bilang apa? This is a beginning. Bukan akhir dari segalanya. Kita akan lihat roket terbang. Keren. Hari ini semua yang hadir di tempat ini punya harapan yang besar. Tuhan pasti tolong saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri sujud di altar. Sujud di altarnya. Terima anugerah.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan sekali lagi, sujud di altarnya Yesus. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi saat datang di altarnya. Engkau yang hadir dan mengikuti live streaming, kalau hari-hari ini engkau hilang harapan dan putus asa dalam menghadapi apapun, baik pribadimu, keluargamu, penyakitmu, masalah apapun itu, hari ini Tuhan katakan, kamu percaya aku dapat lakukannya? Kalau engkau percaya bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu, mukjizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Engkau yang mau didoakan, tangan kananmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, jamah mereka. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan, bahkan mereka diselamatkan Tuhan. Berkati masing-masing dalam ruangan ini. Turunkan tanganmu, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di setiap hati mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Mari yang diberkati kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Petra Fangida yang sudah jadi berkat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dan saya menghimbau kepada setiap saudara untuk saudara tetap bisa terus mengikuti dan menyaksikan Revival Night pada pukul 8 malam. Dan juga saya mengingatkan kepada setiap saudara bahwa para pendoa di NDC selalu siap sedia, standby untuk berdoa bagi masalah dan persoalan saudara. Oleh sebab itu kalau saudara ada masalah dan persoalan perlu dukungan doa, saudara bisa tulis permohonan doa saudara dan nanti akan ada banyak pendoa yang siap berdoa bagi pergumulan saudara. Baik, kita akan akhiri pada kita saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi dan kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini menghadiri satu ibadah, di mana ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa, bukan karena kemampuan dari manusia. Ibadah ini luar biasa sebab Tuhan ada hadir bersama kami, di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun di rumah kami. Sehingga kami yakin percaya mujizat besar terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan sudah lepaskan, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan yang baru, dan yang tidak ada jalan keluar bagi masalah dan persoalannya, Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, jadi
berkat besar bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami berpisah, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua, berkat melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.